Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama sekali diucapkan terima kasih kepada yang membawakan acara tadi, Bapak Zainal ya, Pak Zainal yang kebetulan mengirim message melalui telepon tadi pagi. Kebetulan saya masih bertazkirah di Masjid Mukhlisin Bandarrejo. Beliau mencoba menghubungi saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Zainal, terima kasih kepada pengurus Musalla Al-Mu'minin dan sahabat saya Buya Arman. Kami sama-sama ngabdi di Pondok Pinaga. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, baiklah ya, judul kita menyelamatkan diri dan belahan jiwa melalui hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya kuat hadisnya. Hadis ini mungkin selalu kita dengar, tapi mungkin jarang membaca teksnya. Di depan kita ada teks dan ada rumusan juga nanti. Hadis dari Abi Hurairah, sahabat Nabi, yang mendengar hadis ini pada Rasulullah SAW. Katanya apa? Baginda Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti selamat dari kemudian sana. Ini yang mau kita rebut nih. Untuk menyelamatkan diri, kita rebutlah nanti mana yang dapat. Semuanya ada 7. Nanti kita lihat rumusannya ya. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau kita jadi pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga, kita mesti terapkan keadilan dalam rumah tangga. Yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, anak muda. Kalau di sini teksnya lelaki, tapi termasuk juga perempuan. Anak muda yang membesar dalam ketaatan, karena dididik oleh orang tuanya dari kecil, dia tidak tinggal sholat, akhlaknya baik, ibadahnya pun baik. Yang ketiga, ini senang sekali ini, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Kalau bisa ya, karena masjid ataupun musalla di tengah-tengah komplek kediaman kita, kalau bisa jangan tidak datang sholat berjamaah. Itu maksud hadis ini. Orang yang terpaut artinya di rumah Allah, terpaut di masjid artinya dengan sholat berjamaahnya, dengan pengajiannya dan lain-lain. Nanti kita coba uraikan nanti insyaallah. Yang ketiga, 2 sahabat mukmin yang saling mencintai. Itu gunanya kita berkumpul di masjid. Itu gunanya berkumpul di musalla. Ini kalau di Arab, tadi saya sudah bilang sama Pak Zainal, ini masjid sebenarnya. Tapi orang kita panggil namanya musalla. Ini masjid. Ini masjid sebenarnya, walaupun dipanggil musalla. Orang yang saling mencintai, anggota panitianya, anggota jemaahnya, buya-buyanya, guru-gurunya, muslimin muslimat saling mencintai. Nanti di sana dicari orang yang berkasih sayang di dunia karena Allah, dicari nanti di padang mahsyar. Berikutnya nomor 4, lelaki yang pernah digoda oleh wanita yang berpangkat dan orangnya cantik rupawan, lalu dia menolak, katanya, maaflah saya takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada faktor ini.
Yang kelima, orang yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu berapa banyak yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Pertama, karena ikhlas. Yang kedua, karena banyaknya bersedekah. Dan terakhir, mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian lalu air matanya derai berlinang. Bapak tuh bangun dia pukul 3, pukul tengah 4, sembahyang, nangis dia. Ataupun ibu bangun dia sebelum azan berkumandang, dipikirkannya nasibnya usia sudah di penghujung, contohnya ya, ada yang sudah 50 lebih, 60 lebih, dipikir-pikirkannya, tidak lama lagi saya tinggal di rumah ini, lebih lama saya tinggal lagi dalam kubur nanti. Terpikir sama dia, sekarang masih ada pasangan hidup saya, kalau yang masih ada ya. Kalau yang sudah ada yang duluan, begitu juga. Nah, dia mesti melihat bahwa tidak lama lagi tidur di rumah itu, lebih lama lagi tidur di dalam kubur. Lalu dia menangis memikirkannya, apalagi memikirkan karena banyaknya kelalaian dan kedosaan kepada Allah. Itu nomor 7 tuh ya. Jadi di antara yang 7 ini, ini rumusannya ini, 4 di antaranya bisa diraih, kan senang. Ada 7 pilihan, 4 bisa menjadi milik setiap orang. 1, mencintai rumah Allah. Rumah Allah itu merangkumi masjid, musalla dan surau. Tapi sudah dikatakan tadi ini masjid, walaupun sebutannya, panggilannya musalla. Dulu alhamdulillah Ambo ini kira-kira kawan akrab Syekh Ali Jabir. Dulu Syekh Ali Jabir ke Siko dulu tahun berapa tuh? 2000 berapa? 2018 berapa? Ada Ambo di Siko tuh, sama juga Syekh Ali Jabir. Kawan akrab juga sama Ustaz Samad. Semua kawan-kawan baik semuanya. Jadi waktu Syekh Ali Jabir dibawa ke Malaysia berceramah di surau, Syekh ngomong Arabnya, hadza surau, la hadza masjid, katanya. Syekh, ini surau, ini masjid, katanya. Kalau dibawa oleh Jabir ke sini tuh, ini masjid, dia bilang. Jadi ini masjid sebenarnya, walaupun dipanggil musalla atau surau. Jadi karena kebetulan rumah ini rumah Allah ya, rumah Allah ini dekat dengan kediaman kita, mencintainya dengan memenuhi waktu untuk sholat berjamaah kalau bisa lah ya. Tadi cerita sama bapak apa tadi yang punya rumah di sini, katanya biasanya subuh ada sholat berjamaah, maghrib isya memang ada, yang jarang zuhur dengan asar saja. Kadang-kadang banyak kesibukannya. Jadi mencintai rumah Allah ini kita bisa lihat surah At-Taubah ayat 18. Kalau di Malaysia mengaji ya, orang di sana ada Quran di depannya, ada rehal, kalau kita sebut nama surah terus dibuka orang sana. Di sana orang kalau pengajian ada Qur'annya, ada rehal ya. Di sini bisa juga ya, nantilah insyaallah. Lihat ayat 18 surah At-Taubah, macam mana Allah menyanjung, memuji orang yang datang ke masjid. Di sini Allah berfirman ayat 18 halaman 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Apa katanya di sini? Ini sanjungan Allah terhadap orang yang rajin datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah, orang yang rajin datang ke masjid. Ini kalau kita tidak bilang masjid ini berarti tidak dapat sama kita. Ini masjid. Kalau kita bilang ini bukan masjid, ini musola, tidak dapat lah nanti. Jadi ini masjid ya.
Kita sepakat mengatakan ini masjid walaupun namanya bukan masjid. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid katanya, mengimarahkan masjid, man aman, itulah yang beriman. Nggak mau ke masjid, masalah iman itu. Itulah maksud itu. Jelas dalam Quran ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang rajin datang ke masjid, mengimarahkan masjid, itulah yang beriman. Sehingga di zaman dulu ya, kita mungkin pernah dengar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah bangkit sesudah sholat subuh, bangun, ditanyonyo nama orang yang tidak datang sholat subuh. Namo disabui gala diimbau, kok anyuk nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Ndak ada di masjid waktu azan salat hilang tuh, anyuk itu. Itu maksud hadis tuh. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, asyahidun fulan. Orang ini ada enggak? Kata sahabat, enggak ada Rasulullah, sialan. Tanya lagi, asyahidun fulan. Orang ini ada enggak? Kata sahabat, enggak ada, sialan. Kata Rasulullah dalam hadis itu, orang yang enggak peka terhadap panggilan azan, orang yang Allah memanggil datang ke rumahnya dia tidak datang, kata Rasulullah orang itu sakit. La ilaha illallah, sakit. Nah, ini saya menyampaikan hadis saja ya. Beginilah bersaya pula ya. Macam di Malaysia rasanya, macam di Brunei. Kalau di sana saya ya. Ini menyampaikan hadis Nabi. Kalau tidak disampaikan nanti ditanya nanti di akhirat, kenapa lapai ke padang tujuan tidak disampaikan hadis Nabi? Kenapa takut? Tidak takut dah. Karena saya yakin, ambo yakin akan diterima. Ini hadis Nabi ya. Kalau kita dengar ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad hafizahullah, banyak ceramahnya tentang hadis ini. Mungkin orang Rawak saja yang jarang mengecek tentang hadis konyol. Kalau di Malaysia, di Brunei selalu diceramahkan. Pernah dulu Ustaz Abdul Samad datang sebelum corona, datang ke Brunei. Pernah disampaikannya hadis ini bahwa Nabi Muhammad sesudah salat subuh bangkit, bangun, menyambut, menanyo nama orang yang tidak datang salat subuh. Bayangkan kalau Nabi Muhammad hidup, datangnya ke padang tujuh, dilihatnya orang datang berapa orang saja. Kalau dulu yang tidak datang itu 2-3 orang saja. Jadi senang menyebut namanya. Kalau sekarang ini kalau diimbau orang yang tak datang, tidak tersabut itu. Karena yang datang sedikit. Dulu yang tak datang sedikit. Inilah maksudnya ayat 18 surah At-Taubah. Tapi di sini tidak dicantumkan ya, supaya nanti dilihat Quran. Dilihat Quran nanti. Jadi hadis ini kita kuatkan dengan Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin menyemarakkan rumah Allah, yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, man amana billah, itulah yang beriman. Maka ada dalam hadis juga dikatakan, kalau kamu lihat orang itu katanya pagi adanya di masjid, malam ada di masjid, bersaksilah untuknya, itulah orang beriman, katanya dalam hadis Rasulullah SAW. Baik ya, man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Jadi apa maksudnya? Kalau hati renggang dari masjid, imannya sakit, perlu dirawat, perlu diubek. Kalau ubeknya dibacakan hadis, dibacakan ayat. Tadi dalam hadis di atas, poin nomor 3, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Kalau tidak terpaut di masjid, susah nanti di hari kiamat. Pencinta masjid dijamin selamat, karena termasuk 7 kategori yang selamat. Itu maka kita bikin tanya, menyelamatkan diri dan belahan jiwa. Selamat kalah istri, selamat kalah suami, selamat kalah anak. Kalau ayah tidak mendidik anaknya cinta masjid, ibu tidak mendidik anaknya cinta masjid,
Masjid dekat rumah, berapa langkah saja. Subhanallah. Tidak diajak anak ke masjid, tidak diajak keluarga ke masjid. Kalau ibu meninggal, ayah meninggal, ditinggalkannya anak yang renggang dengan masjid, nanti bapak ibu meninggal, bapaknya mati, emaknya mati, dosanya hidup. Risikonya tinggi tuh. Anak tidak ke masjid, ibunya sudah meninggal. Anak tidak ke masjid, ayahnya sudah meninggal. Kenapa? Ayah hendak mengajak saya ke masjid dulu. Nanti ditanya nanti dari kemudian. Anak akan diinterview nanti ditanya di sana. Subhanallah. Subhanallah. Kita mau masuk kategori yang pertama, yang kedua tadi, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Dari ketek le anak itulah dididik ayahnya cinta masjid. Meninggal ayahnya, meninggal mandehnya. Ibu mati, ayah mati, pahalanya hidup. Pahalanya hidup. Subhanallah. Melalui apa? Melalui tarbiyah pendidikan yang baik, tarbiyah salihah. Itu pentingnya ayat surah At-Taubah nomor 18. Subhanallah. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarah ke rumah Allah ini man amana billah, sambungannya wal yaumil akhir. Itulah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Kalau teringat hari kiamat, datanglah ke masjid. Orang dulu ya, kalau dengar azan teringat hari kiamat, dengar azan teringat hari kiamat. Malah sahabat Nabi zaman dulu kalau dengar azan nangisnya. Ada cerita sahabat Nabi dengar azan nangisnya. Teringat hari kiamat. Ulama juga mengatakan kalau terdengar azan berkumandang, katanya ingatlah hari kiamat. Kamu akan dipanggil nanti di sana dan akan ditanya nanti. Lai mau saja dekat rumah. Lai datang. Lai beres tuh. Tapi kalau jawabannya tidak positif, itu bermasalah nanti. Nauzubillah. Jadi dalam ayat ini yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Wa aqamas salah, selanjutnya ya. Itu gunanya kalau ada Quran ya. Wa aqamas salah. Ini kalau kita lihat bahasa Arabnya, aqamas salah itu menegakkan salat. Artinya apa? Menegakkan salat itu di masjid. Nabi Muhammad tidak pernah sembahyang di rumah. Sahabat-sahabat tidak pernah sembahyang di rumah. Yang sembahyang di rumah itu dipanggil oleh Nabi Muhammad, disebut namanya, dibawa galanya. Nanti jemaah sudah pulang dari masjid, jemaah akan pergi ke rumah orang yang dipanggil nama tadi. Tadi nama kamu dipanggil tadi di masjid. Malu dong katanya. Besok jangan lagi ya. Begitu ya. Jadi kita mesti baca hadis, kita mesti baca Quran. Kita mesti baca hadis, kita mesti baca Quran. Baik. Wa aqamas salah, menegakkan salat. Salat ini bukan mendirikan ya, bukan mengerjakan, bukan menunaikan, menegakkan salat. Nanti kalau kita bicara tentang menegakkan salat ini mungkin perlu 2-3 pertemuan. Kadang-kadang terjemahan Quran yang ada itu kadang-kadang banyak yang perlu diperbaiki. Begitulah ya. Seterusnya disebut di sini wa aqamas shalah wa lam yakhsha illallah. Cantik ayat ini, walam yakhsha illallah, itulah yang takut kepada Allah. Yang mau datang ke masjid itulah yang takut kepada Allah. Artinya yang tak ke masjid tidak takut, berani. Allah kasih dia nyawa, Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia fasilitas untuk hidup, dipanggil datang ke rumahnya, enggak didengarnya. Walam yakhsha illallah, yang datang ke masjid itulah yang takut kepada Allah. Nanti akan ditanya, setelah kita akan mati, nanti ada 4 pertanyaan dasar. Ada 4 pertanyaan akan dijawab oleh setiap orang di hadapan Allah. Katanya tidak bergeser tapaknya. La tazula qadamu abdil, tidak bergeser tapaknya di hadapan Allah. Ditanya nak umpek
Tidak selesai, tidak bergerak dalam hadis itu. Satu, tentang umur. Berapa umur Pak? Berapa umur Bu? Umur saya 50, 60. Ditanya, selama 60 tahun tuh apa dibikin? Ada seorang ulama zaman dulu, namanya Fudail bin Iyad, ulama abad kedua hijrah. Bosobok jo jemaah. Bapak ke umurnya sudah di atas 60. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, Pak, umur Bapak sudah berapa ya? Umur saya sudah 60, kata yang ditanya tadi. 60 Pak? Iya. Kalau begitu tidak lama lagi itu Pak, siap-siaplah, pintu kubur udah dekat tuh Pak, siap-siaplah. Bapak tadi cemas, terkejut, takajud, cemas, rasanya takut, lalu terkeluar dari lidahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini orang dulu ya, cerita orang yang hidup di abad kedua hijrah. Ulama berjumpa dengan jemaah, ditanya berapa umur Pak? Umur saya sudah 60. Kalau begitu usia sudah senja Pak, mentari sudah hampir terbenam, pintu kubur sudah dekat, siap-siaplah ya Pak. Apanya Bapak tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Bapak tuh takut. Artinya pertanyaan ulama tadi masuk di hatinya. Lalu dia merasa menyesal, merasa takut kepada Allah, terkeluarlah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang awak innalillahnya kalau mendengar orang meninggal saja. Kalau nyendak kamu saja indah innalillah dong. Orang dulu kalaunya malam hari tidak baca Quran, pagi hari menangis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat Bapak tadi menyebut innalillah, Fudail bin Iyad bertanya, Pak, apa maksud innalillah itu Pak? Nah, kalau dalam Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja tuh. Orang kita mungkin tidak tahu namanya. Namanya istirja. Kalau istighfar itu astagfirullah. Kalau salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad contohnya. Kalau baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya istirja. Orang awak pandai sebut tapi tidak tahu namanya. Kalau tanya innalillahi itu apa? Tidak tahu. Innalillah lah katanya. Nah, innalillahi itu artinya atau namanya istirja. Maksudnya apa? Innalillah, kita ini milik Allah. Bapak bukan milik ibu. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami. Suami istri milik Allah, anak-anak milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, satu saat kita akan diambil oleh pemilik. Karena kita bukan milik kita. Yang mengasih nyawa Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih tenaga Allah, yang ngasih iman ada sedikit, Allah yang kasih. Ilmu ada sedikit, Allah yang kasih. Inna lillah, kita ini milik Allah. Satu saat kita akan diambil oleh pemilik. Dan diambilnya tidak tahu kapan, entah besok entah lusa. Jadi kata Fudail, kalau kamu sudah diambil Allah lagi, dah kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un, artinya kita kembali kepada Allah, itu maka dalam bahasa kita disebut berpulang ke rahmatullah. Kembali itu berpulang. Kata Fudail bin Iyad kepada orang yang ditanya tadi, nanti Pak, Bapak akan ditanya oleh Allah. Selama perjalanan hidup Bapak 60 tahun akan ditanya apa yang Bapak buat, apa yang Bapak lakukan. Bapak tadi cemas. Wah, 60 tahun mau ditanya? Iya. Hadis kan mengatakan tadi, pada itu akan ditanya tentang usianya. Lalu orang yang ditanya tadi makin takut. Mula-mula waktu ditanya berapa usianya, dia jawab dengan perasaan cemas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Patutnya kita ya, kalau kita merasa selama ini lengah lalai, kalau bahasa Malaysianya cuai. Cuai itu kurang mengambil berat tentang azan. Kurang mengambil berat, kurang mempedulikan memenuhi panggilan azan. Kalau kita merasa banyak yang tak datang daripada yang datang, patutnya innalillahnya mantap tuh, patutnya innalillahi wa inna, ya Allah macam mana lagi ini. Nah, jadi ulama tadi mengatakan, jemaah tadi bertanya kepada Fudail, saya takut, apa lagi caranya, apa lagi solusinya. Nah, kata Fudail bin Iyad, kalau bapak ingin solusi mencari penyelesaian dengan Allah, senang. Yang susahnya hidup dalam kelalaian dan kehanyutan, hidupnya anyuy, tidak ada yang memintihnya. Hilang dari masjid waktu salat, tidak ada yang mencarinya. Subhanallah, subhanallah. Kata Fudail, solusinya senang. Yang penting Anda menyesali sikap Anda yang masa lalu. Sekarang Anda berniat untuk mengubah halaman lembaran baru, ingin bertobat kepada Allah. Nanti dosa yang lalu akan diampunkan. Dan pernah dengar cerita orang yang membunuh 99 orang. Le dengan ceritanya, Pak. Le, halo le, hah? Halo le. Lain dalam hadis sahih, umat sebelum umat Nabi Muhammad, orang jahat dan 99 orang dibunuhnya. Kemudian menyesal. Ada dalam hadis sahih. Lalu ditanya seorang jemaah, Pak, saya takut kepada Allah, sudah 99 orang saya bunuh, saya ingin tobat, kasih jalan dong katanya, kasih pencerahan. Udah 99 orang bapak bunuh? Iya. Saya rasa tidak bisa lagi itu. Kata orang ini, dibunuhnya bapak tuh, hadis sahih tuh, dibunuhnya, maka genaplah berapa? 100. Lah 100 orang dibunuhnya. Yang nomor 100 itu orang saleh, tapi ahli ibadat, tapi ilmunya kurang. Bertanya ke kanannya ke kida, kateh je ke lombah, macam mana ya? Saya sudah 100 orang saya bunuh. Saya ingin tobat kepada Allah, saya takut. Nah, ada jemaah mengatakan, Bapak kalau mau solusi, ada di sana Buya, pergi jumpa Buya itu, Syekh. Tanya saya Buya, nanti ada penyelesaiannya. Pailahnya bersoboknya Buya, ditanyanya Buya, Syekh, saya sudah 100 orang saya bunuh, saya takut kepada Allah, saya ingin tobat, macam mana caranya? Senang kata Syekh itu. Macam Fudail tadi, senang katanya. Senang tuh katanya. Yang penting Bapak jangan tinggal di kampung Iko katanya. Bapak jangan tinggal di kampung ini kampung orang yang banyak yang tak baik, kampung orang yang jahat. Kalau Bapak tinggal di situ tidak akan berubah nanti itu aja. Kalau Bapak ingin berubah, Bapak mesti hijrah. Ada di sana pondok perkampungan orang yang saleh, pailah Ken. Ini orang alim tadi. Oh betul katanya, betul. Lalu dia berangkatlah menuju perkampungan orang saleh, ingin berubah, ingin berhijrah. Di tengah jalan datang malaikat maut, dicabutlah rohnya. Subhanallah. Ini hadis sahih. Patutnya kita sudah ada dalam kepala kita hadis ini. Ini termasuk hadis yang dasar dalam kehidupan mukmin. Jadi meninggallah orang ini. Biasanya kalau orang meninggal, kalau dia orang saleh, ruhnya akan diambil oleh malaikat rahmat namanya. Kalau orang jahat, ruhnya akan diambil oleh malaikat azab namanya. Lalu datang malaikat kedua-duanya di tempat kejadian. Malaikat azab datang, malaikat rahmat datang. Ditanya oleh malaikat azab, malaikat rahmat, ngapain di sini? Ini kan orang jahat ini, ada 100 orang dibunuhnya. Ini bagian saya ini. Kamu kenapa datang? Itulah kira-kira maksudnya. Kata malaikat rahmat,
Ihnya sudah bertobat kepada Allah, kasusnya sudah bersih, tidak ada lagi. Bertengkarlah yang berdua tuh. Akhirnya datang malaikat yang ketiga, pengadil yang menghakimi. Kenapa kamu bertengkar di sini? Ini kata dia, ini dia disuruh untuk mengambil alih rohnya. Padahal kata malaikat rahmat, padahal dia sudah tobat, dia sudah termasuk orang yang baik. Kata malaikat pengadil yang ketiga, kalau gitu saja tidak usah bertengkar, tidak usah bersitegang orang leher. Ukur saja dari tempat matinya ke kampung asal, dari tempat matinya ke kampung yang dia tuju, perkampungan orang saleh. Mana yang dekat nanti kesanalah perginya, diukurlah. Hadis sahih ini ya, diukur, ternyata lebih dekat sedikit saja ke perkampungan orang yang saleh, maka orang pun terkira saleh. Belum lagi berbuat amal saleh, baru berniat nak tobat saja, belum mencoba buya lagi, belum sampai ke pondok lagi, dan dah diterima Allah tobatnya. Subhanallah. Jadi penting nih ya, surah Taubah nih belum habis lagi ayat itu tadi. Di penghujung ayat dikatakan, subhanallah, fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Orang yang pencinta rumah Allah inilah yang diberi bimbingan dan hidayah. Artinya kalau jauh hati dari rumah Allah, orang itu tidak dipimpin Allah, orang itu tidak diberi hidayah. Jadi berapa sanjungan di sini? Allah itu menyanjung ya. Pencinta masjid disanjung. Pertama, dia seorang mukmin. Yang kedua, percaya kepada Allah. Yang ketiga, mempercayai kemudian. Yang keempat, takut kepada Allah dan menunaikan zakat, tinggal tadi ya, dan tergolong muhtadin. Ada 6 sifat yang disanjung di sini. Allah itu tidak menyuruh, tapi sanjungan itu lebih daripada menyuruh. Macam ada anak kita kan, anak kita ini rajin sholat. Suatu hari dia terlambat sholat, kita mau menyuruhnya sholat, tidak perlu. Lah sembahyang tadi yuang, tidak perlu untuk itu. Biasanya anak ibu rajin sholat ya, tanya saja, oh cepat-cepat dia akan beruduk dan siap-siap untuk sholat. Di sini pun Allah menyanjung pencinta masjid dengan 5-6 sanjungan. Artinya lakukanlah perkara ini agar kamu tergolong orang yang beriman, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ini banyak ayat, 36, 37, 38, ada 3 ayat. Tidak sempat kita uraikan semuanya, cukup dengan surah Taubah saja. Kemudian faktor yang kedua, mencintai sesama mukmin, khasnya sesama pencinta rumah Allah. Kita mesti banyak jaringan. Kita mesti banyak jaringan dari orang saleh. Orang saleh yang kita kenali nanti di sana, kita akan dihimpun bersamanya. Orang saleh yang kita kenali di dunia, dia kenal kita, mereka kenal kita, kita kenal mereka, dan hatinya sudah bertemu, saling mencintai. Lahadu mahabbah fillah, cinta karena Allah, nanti akan dicari di hari kiamat. Maka kita perlu menjalin jaringan. Dari kajian tadi ya, dengan Ali Jabir biasa, dengan Ustaz Abdul Samad biasa ketemu di Malaysia, bisa ketemu di Brunei. Alhamdulillah. Bahkan sering mengurus ceramah Syekh Ali Jabir di Malaysia, di Brunei dulu. Kita ikut panitia mengaturkan jadwal ceramah. Pernah satu Ramadan itu Syekh Ali Jabir 10 terakhir Ramadan berceramah di banyak tempat di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi faktor berapa tadi? Faktor di dalam hadis itu faktor nomor 2. 2 sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah. Pastikan kita banyak jaringan dengan orang saleh. Orang dulu sahabat Nabi kalau mau masuk masjid, di antara doa mereka, Allahumma yassir li jalisan salihah. Orang dulu kalau mau masuk masjid akan mendoa, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Karena dulu kalau pergi ke masjid ada orang saleh di sana.
Orang saleh suka mengecek, suka berkongsi informasi, suka memberi, suka menerima, bukan diam. Kalau diam saja, baik ke masjid diam, pulang dah dapat dah. Itu sialan tuh. Orang dulu kalau mau masuk masjid doanya ya sahabat Nabi itu, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Saya ingin membina jaringan dengan orang saleh. Saya ingin curhat dengan orang yang saleh. Kalau tidak ada orang saleh dalam kehidupan kita, salah, bukan saleh lagi. Salah. Dalam sholat kita mendoakan orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamatlah kami ini semuanya. Selamatlah semua hamba-hambamu yang saleh, sama ada yang masih hidup, yang sudah meninggal ataupun yang belum lahir. Didoakan dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Mulianya orang yang saleh dalam kehidupan. Subhanallah. Di bawah ini ada, ini hadis Nabi nih ya. Ada memupuk cinta sesama mukmin di bawah zado. Dalam hadis Nabi, kalau kita ketemu dengan orang yang saleh, kita perlu mendoakan, mengatakan inni uhibbukum fillah. Ndak ada kinele. Patutnya suami dengan istri, istri dengan suami mengatakan ucapan ini. Ini memupuk cinta sesama mukmin, memupuk cinta sesama suami istri, sesama anak diajar mengatakan cinta kepada Allah, kepada Allah, menyatakan cinta kepada ayahnya. Ayah pun mengungkapkan cintanya kepada anaknya. Inni uhibbukum fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Tanpa anaknya rajin mengaji, anaknya rajin sembahyang, sokonglah dengan doa, dengan mahabbah. Inni uhibbuka fillah. Saya mencintai anda karena Allah. Tidak ada orang mengamalkan gini leh. Ini hadis Nabi. Lalu dijawab, ahabbakumullah allazi ahbabtanilah. Di pondok-pondok pun jarang orang menyebut. Apalagi di luar pondok. Ini hadis Nabi, sunnah Nabi. Suami jumpa dengan istri, suami mengatakan inni uhibbuki. Kalau untuk kepada perempuan ki itu ya fillah. Nanti si istri menjawab ahabbakallah. Saya mencintai adinda karena Allah. Nanti si istri mengatakan semoga Allah mencintai abang anda. Nah, kalau yang abang lah ya. Ayah dengan anak, anak dengan ayah, ibu dengan anak, teman dengan temannya, teman dengan temannya. Ini doa mahabbah dan greetings. Dia sama dengan assalamualaikum, waalaikumsalam, inni uhibbuka fillah. Sunnah Nabi yang belum diamalkan, rugi. Sama dengan jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Sunnah Nabi yang masih belum timbul dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Subhanallah. Assalamualaikum pun kadang jarang. Dia ada assalamualaikum, waalaikumsalam, jazakallahu khaira. Jawabannya barakallahu fiik contohnya. Ataupun orang mengatakan jazakallahu khaira, kita menjawab wa jazakallahu khaira. Kemudian inni uhibbukum fillah dijawab dengan ahabbakumullah allazi ahbabtanilah. Tandanya kawan tadi kalau jumpa dengan Ustaz Samad memang ini uhibbuka fillah, dia akan jawab ahabbakallahu allazi ahbabtanilah. Jumpa dengan Syekh Ali Jabir, Syekh kaifa haluk? Alhamdulillah. Inni uhibbuka fillah, ahabbakallahu allazi ahbabtanilah. Itu spontan tuh. Patutnya di kalangan masyarakat musalla al-mukminin ini cobalah diterapkan antara jemaah dulu ya. Ini sudah ada di sini tulisannya. Inni uhibbukum fillah, kata si A, kata si B, ahabbakumullah allazi ahbabtanilah, ataupun ahabbakumullah. Itu bisa
paling kurang ahabakumullah. Ini untuk memupuk rasa cinta di antara jemaah ini tadi, sehingga nanti dengan selalunya dipupuk kecintaan tadi, nanti layaklah orang itu dicantumkan, disamakan, dihimpunkan di bawah naungan arsy Allah dari kemudian, termasuk dari dalam poin nomor 4 tadi di atas ya. Subhanallah. Kemudian saling mendoakan. Sahabat Nabi yang terkenal di sini namanya Abu Darda namanya. Sahabat Nabi Abu Darda setiap malam mendoakan sahabat-sahabat yang dicintainya sampai 300 orang. Dilihat oleh Ummu Darda, istrinya. Disebutkan ini semuanya dalam doa? Iya katanya. Karena kalau kita mendoakan orang yang kita cintai, kita dapat dua. Pertama, malaikat mengaminkan doa kita. Yang kedua, kita akan dapat seperti apa yang kita doakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Tidak tahu istrinya didoakan, tidak tahu suaminya didoakan. Contohnya, ya Allah, berilah kesehatan yang maksimal kepada suamiku, kata si istri. Malaikat mendengar, amin kata malaikat. Istri juga akan dikasih kesehatan yang maksimal. Contohnya, ya Allah, ampunkanlah dosa suamiku, ya Allah. Hiasilah ujung usianya dengan ketaatan mencintai rumahmu, ya Allah, agar tergolong dalam 7 golongan yang terselamat nanti dinaungi dari kemudian. Amin kata malaikat. Istrinya juga akan diberi seperti itu. Dua, kalau kita mendoakan orang lain dapat 2. Kalau kita mendoakan diri sendiri belum tentu dapat. Nah, ingin doa makbul, doakan orang lain. Doakan istri, doakan suami, doakan saudara, saudara seayah dan seibu, doakan dunsana, doakan orang semendo, doakan jemaah. Kalau mengikut kaidah siapa tadi, Abu Darda, ditulisnya nama-namanya, ditulis nama-nama sahabat 300 orang. Dilihat oleh Ummu Darda, ini disebutkan semuanya. Iyalah, nggak capek. Capek apa katanya? Setiap saya mendoakan orang lain, doa saya diaminkan oleh malaikat. Setiap orang ini ada malaikat. Setiap orang beriman ada malaikat bersamanya. Setiap orang ada malaikat. Ada juga iblis. Setiap orang ada 2 kekuatan gaib bersamanya. Kalau dia mau berbuat taat, malaikat akrab dengannya. Iblis jauh-jauh saja. Oh, hari kalau dapat bapak kuliahnya, jauh-jauh si iblis. Sekarang dia akrab dengan malaikat. Jadi kalau kita mendoakan orang itu, malaikat yang bertugas menjaga orang kok online dengan kita. Dia dengar, walaupun di balik bukit, di seberang penyorang, seberang pulau, 7 bukit 9 pulau, tahu malaikat tuh. Malaikat timur ke barat ini bagi mereka kan macam di depan mata saja. Untuk memupuk kecintaan, enggak apa, Ustaz Samad mau datang, doain di awal-awal. Nanti pastikan waktu Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah datang, dengar ceramahnya. Ya Allah, panjangkanlah usia Ustaz Samad ini, ya Allah. Cintailah dia, ya Allah. Cintailah pendengarnya semua, ya Allah. Kata malaikat nanti, ya Bapak juga akan dipanjangkan usia, ya Bapak juga akan dicintai Allah. Senang. Kita tidak kenal dengan dia, tapi kita doakan dia. Malaikat tetap tahu. Ini sunnah Nabi yang jarang. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, belum tentu diterima Allah. Kalau memenuhi syarat baru diterima. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, otomatis doa kita diaminkan malaikat. Insya Allah. Insya Allah. Itulah nomor berapa tadi? Nomor 2 yang di bawah ya, rumusan. Nomor 3-nya di bawah menjadi orang dermawan. Yang di atas nomor 6 ya, orang rajin bersedekah. Orang yang rajin berinfak,
termasuk juga kategori manusia yang didoakan malaikat. Dia banyak nih kategori orang yang didoakan malaikat. Tadi orang yang mendoakan orang lain, satu, kita mesti merebutnya. Yang kedua, orang yang bersedekah. Ada malaikat yang ditugaskan Allah mendoakan orang yang bersedekah. Apa katanya? Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Malaikat mendoakan, ya Allah, gantikan duit ibu yang masuk tabung itu ya, kata malaikat kepada Allah. Ibu ini rajin memasukkan duit ke tempat tabung infak. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Subhanallah. Yang tidak kalah penting ya, orang yang didoakan malaikat, orang yang berada di rumah Allah. Orang tuh kalau dia faham masuk masjid, dia sebetulnya masuk masjid ini ada wudu. Kalau ingin didoakan malaikat, duduk di masjid, duduk di musala, berwudu. Kalau tidak berwudu, tidak dapat doa malaikat. Patutnya masuk masjid, masuk musala, berwudu, dan patutnya masuk musala, salat tahiyatul masjid. Sepatutnya lah. Kecuali ibu tuh tidak sholat contohnya ya. Orang yang masuk masjid termasuk kategori manusia yang dapat doa malaikat. Doanya 3 tuh. Bagi orang yang duduk di masjid doanya 3, 3 in 1. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunlah dosa ibu ini, bapak ini. Allah marhamu, ya Allah beri dia limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Allah matub alaih, ya Allah terimalah tobatnya. Sehingga dalam hadis itu dikatakan pencinta masjid hidup matinya akan diurus Allah. Sebenarnya banyak ayat dan hadis tentang masjid nih ya. Kita supaya mencintai masjid ini secara maksimal, kita mesti menyimak hadis-hadis tentang cinta masjid, ayat-ayat tentang cinta masjid. Kita mesti mencintai masjid. Orang yang mencintai masjid, selama dia duduk di masjid, dia dapat doa malaikat. Doanya 3 ya. Doa keampunan, doa diterima tobat, dan doa dapat rahmat. Subhanallah. Dalam hadis tentang masjid juga, orang yang ringan langkahnya datang ke masjid, mudah untuk memenuhi panggilan azan, menyahut azan, mendatangi panggilan azan. Katanya dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair wa ada kayaumi waladatuhu ummu. Orang yang pencinta masjid, hidup matinya akan dijaga Allah, dan statusnya seperti orang baru lahir. Subhanallah. Status pencinta masjid dalam hadis seperti anak baru lahir, artinya bersih. Kalau bercerita tentang pencinta masjid nih ya, banyak kisah dari Malaysia, dari Brunei, bahkan dari Indonesia juga. Ada seorang ibu di Batu Sangkar. Ibu ini subuh ke masjid, maghrib, isya tidak pulang tuh. Pagi masjid tidak pulang. Kalau ada pengajian dia dengar pengajian, kalau tidak ada pengajian dia baca Quran di masjid. Umurnya dah lebih 80. Ibu ini perempuan ya, umurnya lebih 80. Harinya meninggal di masjid sesudah salat maghrib, waktu berwirid, waktu bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Di situ diambil rohnya. Petangko sempat pergi ke Batu Sangka, bersebut jemaah, bersebut seorang ibu jemaah masjid itu, saya yang merebahkan ibu itu waktu dia meninggal katanya. Pencinta masjid hidup matinya akan diurus Allah. Ada lo kawan dari Thailand, waktu kerja di Brunei, kawan serumah di Brunei, orang Thailand, Fatani, Thailand yang bahasa Melayunya. Ini meninggal di masjid sesudah sholat subuh, waktu menunggu sholat duha. Orang pencinta masjid ini kalau pais main subuh, sabarnya kadang tunggunya sampai sholat duha. Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan waktu sholat duha katanya 20 menit sesudah syuruk. Tengok jadwal terbit matahari jam berapa, tambah 20 menit katanya sudah masuk waktu sholat duha. Kawan ini meninggal di masjid sesudah sholat subuh, menunggu duha. Subhanallah. Jadi karena
kawan ini kawan baik, ambo tulis lah, ada artikel tuh di internet tentang kawan ini. Kalau ditulis kertas biasa ini mau 8 halaman, ulasan tentang kawan ini meninggal. Nah, kalau rajin nanti bisa dikirim ke Bapak Pak Zainal ya, dia punya link. Nah, link artikel di internet yang menceritakan kawan ini meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu salat duha. Subhanallah. Ada lo kawan di Brunei, guru bahasa, kalau di sini bahasa Indonesia, kalau di sini bahasa Melayu. Ini guru bahasa, bukan guru agama, guru bahasa. Sesudah pensiun, dia pergi umrah. Sebelum pergi umrah, datang ke rumah, Ustaz, saya mau pergi umrah. Apa doa seperti yang saya baca di sana? Pai bertanya, pulang beritahu kan, nyorawa. Bertanya lah nyo. Sana kan cikgu. Kalau Pak Guru sana cikgu panggilannya. Cikgu mau pergi umrah, iya. Jadi cikgu bertanya apa yang mau diminta di sana. Kadang orang pergi umrah ini tidak tahu apa yang dimintanya di sana. Balik umrah tidak berubah, karena tidak tahu apa yang dimintanya di sana. Bapak aku berajanya, kalau gitu senang cikgu. Cikgu tuh guru ya. Kalau cikgu sampai di sana, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, saya datang dari negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak, ya Allah. Kita ngaku saja, dosa itu banyak, tapi tidak mau ngaku. Itu namanya ego. Ego namanya itu. Banyak dosa ibu itu, banyak dosa apa tuh? Lomak aja tidurnya, lomaknya makan ya. Patutnya kalau dosa banyak, tidur terganggu, banyak menangis di ujung malam, makannya pun tidak lama karena dosanya banyak. Dalam Quran ya, kalau dibicara tentang dosa nanti dalam Quran dikatakan dosa itu nanti akan dibawa di padang mahsyar. Boleh kesnya nih Pak. Tengok surah An-Nahl. Subhanallah. Subhanallah. Surah An-Nahl cerita kalau orang itu meninggal membawa dosa, ayat 25 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Halaman 269 ayat 25. Orang itu akan membawa dosanya dari kiamat. Dari kiamat nanti dosa akan dibawa. Orang macet, perjalanan macet di sini Bu. Hari kiamat itu bukan senang. Macet total. Berlampih-lampih, banyak yang terpijak, banyak yang keluar dari kubur dolai mato ya. Buya Munir selalu ceramah tuh. Ada dalam Quran banyak ayat mengatakan azab hari kiamat itu sangat susah Bu. Kalau tidak disiapkan kini pasti susah nanti. Apapun pekerjaan kalau tidak disiapkan dengan baik pasti susah. Jadi di situ ceritanya apa? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang itu akan membawa dosanya komplit. Tidak ada potongan. Mau potongan dosa, datang ke masjid. Langkah ke masjid menghanyutkan dosa, pulang dari masjid menghanyutkan dosa. Itu tentang langkah pula tu ya. Poi ke masjid anyui dosanya. Pulang dari masjid anyui dosanya. Duduk di masjid didoakan malaikat. Ya Allah ampunlah dosa ibu ini, ya Allah ampunlah dosa bapak ini. Subhanallah. Beri dia limpah rahmat kurniamu ya Allah dan terima taubatnya. Surah An-Nahl dari sebut tadi ya. Dalam surah An-Nahl ini ayat 25 orang itu akan membawa dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita sudah taubat kepada Allah dengan baik, tidak ada lagi dibawa oleh. Ada juga dalam hadis lain mengatakan orang yang rajin berzikir, yang rajin datang ke rumah Allah, di sana nanti lancar jalannya. Banyak rawa melenggang sele. Dalam hadis ada. Dan banyak manusia yang
membawa beban. Dalam kubur dosa akan menyiksanya. Waktu nak meninggal dosa akan menghalangnya dari menyebut la ilaha illallah. Dalam hidup ini dosa yang banyak membuat berat langkahnya ke masjid, membuat susah tangannya memegang Al-Quran. Quran kau bu ya, kalau satu hari tidak dipegang berdosa bu. Ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran pak. Tugas terhadap Al-Qurannya ada 8 tugas terhadap Al-Quran. Pertama mengimaninya, kedua membacanya, membaca yang tersurat. Yang ketiga membaca yang tersirat. Tersurat saja tidak cukup. Membaca Yasin malam Jumat hari Jumat, tapi satu ayat pun tidak lain dah kayak di hatinya, tidak bisa. Quran bukan untuk dibaca saja, untuk ditadaburi, untuk disingkap maknanya. Menyingkap mana yang tersirat, mentadaburi, mengamalkan isinya, mengajarkan sama orang lain. Kalau bisa menghafal Quran, wajib dihafal. Walaupun satu ayat seminggu tidak dapat satu ayat seminggu, satu ayat 2 minggu, satu ayat sebulan, wajib menghafal Quran. Dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, dapat sampai duha, lah lumayan. Menghafalnya wajib, memperjuangkannya wajib, menyebarkan Quran wajib, mendengar waktu Quran dibaca. Tadi anak baca surah Al-Imran, kalau diterangkan tadi ayat-ayat dibaca anak tuh, itu kewajiban tentang berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, katanya. Hendaklah ada di antara kita orang yang mendakwah orang lain. Ayat tentang dakwah tuh bisa dilihat nanti, ayat dibaca anak tadi tentang dakwah. Kalau ada orang baca Quran kita dengar. Jadi 8 kewajiban ya: mengimani, membaca yang tersurat, membaca yang tersirat, menyingkap maknanya, mentadaburi, menghafal, mendengar, mengajarkan, memperjuangkan. Kalau tidak dibaca Quran, hari-hari dosa bertimbun. Anak diantar mengaji, bagus, alhamdulillah. Saya gembira tadi melihat anak-anak mengaji di sini. Ada kawan baru meninggal bapaknya bukan bapak kandung, bapak, kalau bahasa awaknya bapak tiri, orang Tegal, kawan di Brunei. Bapaknya meninggal, pendek ceritanya dimasukkanlah ke liang lahat. Setiap orang yang pulang dari kubur harum, wangi. Besok pergi kubur, pulangnya wangi lagi. Setiap orang yang datang ke kuburnya pulangnya wangi. Saya tanya bapak itu, apa amalan bapak itu waktu hidup? Katanya rajin mengajar anak-anak jiran di malam hari, katanya. Apa kerja bapak itu? Kerja tua bapak itu tukang jahit, katanya. Tukang jahit. Bagus, mesti didukung ya. Anak-anak yang mengaji di sini karena didukung, karena disupportnya orang awak. Awak gembira melihatnya, doakan, ya Allah sukseskan amalan ustaz ini, ya Allah, amalan guru ini. Bahagiakan keluarganya, bahagiakan murid-muridnya. Subhanallah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa radha ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.